alhamdulillah luar biasa. Saya terharu. Istri saya yang bikinin tema Palestina. Sebetulnya saya nggak ada sampai ide ke situ. Tenda ya tenda aja. Ini temanya luar biasa sampai dikasih sel. Terus terhanyut lah, sedih. Kita nih sebagai umat Islam, Islam itu bersaudara, dan ketika saudara yang sakit ataupun luka, saudara yang lain pun merasakannya. Wajib bagi kita untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana untuk mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, kehancuran daripada Zionis yang zalim. Iya, Masya Allah. Jadi kalau aku lebih gini, pertama kali aku demo itu karena aksi Palestina ini. Kenapa? Karena emang sudah sangat keterlaluan, sudah sangat-sangat biadab. Menurut aku, aku tuh hidup kayak ngerasa orang atau makhluk yang paling keji yang pernah aku lihat ya hari ini gitu, ngelihat bagaimana kejadian dia membunuh anak-anak kecil yang tidak berdosa dengan alasan bahwa anak-anak itu kelak beberapa tahun lagi akan menjadi penerus mereka. Itu kan gak make sense, itu gak manusiawi gitu sebagai manusia aja. Dan ditambah lagi memang aku terus menyuarakan tentang Palestina karena nggak mau, karena ini udah keterlaluan gitu. Yang dijadikan korban itu sudah membabi buta banget, semua dibunuh secara keji. Dan aku seorang ibu dan aku seorang anak gitu, seorang istri juga gitu. Aku ngebayangin kalau itu di posisi aku, tiba-tiba suami nggak pulang gitu, tiba-tiba anak ketemunya cuman potongan badannya atau sudah dalam keadaan terkulai lemas, dalam keadaan gak bernyawa. Terus yang aku temuin lagi ada yang cuman ketemu separuh badannya aja. Terus uh, banyak banget kejadian-kejadian yang ditembak di sekolah, itu sekolahan gitu. Banyak orang yang diusir di rumah sakit. Rumah sakit itu kan orang yang tidak tidak punya capable apa-apa, kemampuan apa-apa gitu, tapi dibunuh secara membabi buta. Tiap malam ya Habib itu adalah teman curhat gitu. Teman curhat, guru untuk dinasehatin apa yang bisa kita lakuin, apa yang harus kita lakuin, bagaimana kita mengatasi kesedihan gitu. Habib selalu ngajarin bahwa sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Kalau kita sedih berlarut-larut, jadinya kita nggak menjadikan manfaat. Akhirnya Habib mengajarkan aku untuk melakukan sesuatu yang manfaat. Kamu punya media sosial, gunakan media sosial kamu untuk menjadi media jihadnya kamu. Media kamu speak up dan berani. Karena pesan dan message Habib kayak gitu, jadinya pada saat Habib melakukan Maulid Akbar yang memang sudah 17 tahun Habib lakukan, aku minta izin gitu. Habib boleh nggak temanya Palestina gitu, karena apa ya, kita maulid kan berharap Keberkahan mendapat keberkahan dari dan ridhonya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. dan juga pastinya mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta sama Rasulullah. Inilah bukti terbaik bahwasanya kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nanti kalian akan berkumpul dengan orang yang kalian cintai. Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan berjumpa atau berkumpul atau bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau kamu ngefans sama pemain bola, kamu kumpul sama pemain bola. Kalau kamu ngefans sama ahli neraka, kamu akan kumpul dengan ahli neraka. Kalau kamu ngefans sama orang Yahudi, kamu akan kumpul dengan orang Yahudi. Kalau kamu pencinta orang yang uh, mendukung Zionis, kamu akan bersama dengan mereka. Cintailah Nabi Muhammad, cintailah Rasulullah, sehingga engkau akan berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Ini Maulid udah 17 tahun diadakan. Dan alhamdulillah, subhanallah, luar biasa yang dahsyat yang hadir, berkumpul semuanya, berdoa bersama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan pertolongan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan mengadakan Maulid Akbar. Kumpul semuanya, berdoa bersama, makan bersama, alhamdulillah dari rezekinya dari Allah. Dan juga tentunya mendengarkan ceramah-ceramah agama yang bisa diambil hikmah ketika dia pulang dan bisa diamalkan untuk keluarganya masing-masing. Ini yang kita harap. Jadi yang paling bikin aku tuh berharap kan selalu Habib nasihatin gitu, kalau Maulid itu keberkahannya luar biasa. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh niatnya, bacaannya, insya Allah Rasulullah pasti hadir gitu. Makanya tadi kayak berdoa sama Habib,
kalau memang Rasul hadir mendengarkan kita semua, mudah-mudahan Rasulullah juga menolong saudara muslim kita di Palestina gitu. Dan kita percaya, yakin gitu sebagai seorang muslim pasti Palestina akan menang. Tapi di sini sebagai seorang ibu yang cengeng gitu, aku tuh kayak sampai kapan? Kadang-kadang Habib sampai ambil handphone untuk aku nggak boleh lihat gitu, karena ngaruh di psikis aku juga, ngaruh di ASI juga gitu. Tapi di satu sisi lain aku harus pick up, aku harus tetap posting. Di satu sisi lain makin kesini perlakuannya makin biadab, makin tidak masuk di akal, dan tidak punya empati seujung kuku pun. Yaitu ternyata apa yang dia bicarakan dalam agama kita gitu, memang dijelaskan bahwa nanti ditunjukin sejahat apa gitu. Dan aku juga nggak nyangka ada manusia sejahat itu. Masalahnya berbuat keji terhadap orang-orang yang lemah banget, yang which is sebenarnya bukan musuhnya gitu. Itu yang buat aku kayak ya Allah, udah nggak sanggup nih ngelihatnya gitu. Karena di otak aku anak-anak, suami gitu, ketika seorang anak kehilangan bapak, ketika seorang bapak kehilangan anak, berapa banyak bapak yang menggendong anaknya dalam keadaan meninggal dunia gitu, dengan keadaan yang tidak layak, atau anak-anak kecil yang nggak ada orang tua. Sampai aku bilang sama Habib gitu, Bib, andaikan gitu ya kita bisa berbuat lebih gitu, kayak pengen meluk aja anak-anak itu gitu. Karena kebayang aku ninggalin anak aja sebentar, pergi itu kangennya luar biasa. Atau anak kita jatuh aja, itu kita berdarah sedikit aja kita udah khawatirnya luar biasa. Kayak kemarin Kalisa sakit aja kita khawatir banget ya Bebe, gimana kita minta kesembuhan, gimana kita nggak bisa tidur, gimana kita kepikiran. Tapi ini kan anak, dan nggak cuma satu, bisa berapa anak, berapa anggota keluarga yang diambil. Pada intinya aku pengen ngajak semua teman-teman juga, siapapun itu, kita harus berani speak up dan jangan pernah berhenti untuk speak up gitu. Selama kekejaman ini terjadi, selama kebiadaban ini masih terus berjalan, harus terus kita speak up. Kalau tidak, ini aja kita berani dan kita udah bongkar seluruh kebusukannya, kebohongannya dan fitnahnya, dia tetap seperti ini dengan sombongnya gitu. Apalagi kalau kita diam. Dan luar biasanya kemarin ketemu sama beberapa orang Indonesia yang pulang dari Palestina, Bang Onim, Ustadz Hussein, bahkan juga yang ngajarin anak kita Tafis juga itu dari Palestina, dari Gaza tepatnya, dan keluarganya banyak 31 orang ya terhantam, meninggal gitu. Dan dia kalimatnya adalah alhamdulillah keluarga saya syahid. Ya, itu hidayah juga ya aku dapat dari teman-teman Palestina, itu hidayah ya Bib ya. Hidayah banyak, hidayah apa yang tadinya mereka kena musibah tapi mereka bisa mengucapkan alhamdulillah ya Allah, syahid ya Allah. Mereka netesin air mata tapi mereka senang. Iya. Dan ada emosional juga yang keluar, tapi terharu, tapi kalimatnya adalah kalimat baik, bukan kalimat buruk. Hanya Allah lah sebagai penolong, dan cukup Allah sebagai penolongnya. Dan luar biasa mereka kembali ke dalam tauhidnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kembali ke dalam berharap akan ridhonya Allah. Ini yang luar biasa. Dan kebanggaannya lagi adalah saudara Palestina kita itu, kalau kita ngomong kita dari Indonesia, mereka tuh seperti memiliki harapan, seperti bertemu dengan orang-orang yang dirindukan gitu, pasti dipeluk. Jadi orang Gaza kalau ketemu orang Indonesia pasti dipeluk, karena memang kepedulian kita. Nah aku juga tuh berharapnya adalah Indonesia ini kan muslim terbesar di dunia, dan berharapnya aksinya juga terbesar. Makanya aku berani terang-terangan dengan tenda yang segitu nyentriknya dengan bendera Palestina. Kita pengen menunjukkan secara terang-terangan bahwa we stand with Palestine gitu. Dengan jamaah yang hadir, ratusan ribu jamaah yang hadir, kita kepingin bersama-sama kita tetap Palestina. Panitia juga semua pakai jilbab Palestina, kita juga pakai shawl Palestina gitu. Terang-terangan tuh yaitu jangan pernah takut, karena Allah yang menjamin hidup kita. Alhamdulillah kita doa bersama, dan kurang lebih tadi kita pasang tenda berapa kilometer ke depan, dan jamaah sampai keluar sampai ke jalan-jalan, dan kita doa bareng. Alhamdulillah kurang lebih plus minus 300 ribuan orang yang hadir, dan mereka berdoa semoga Allah turunkan kemuliaannya, karomahnya, pertolongannya, dan ridhonya Allah, sehingga Allah memenangkan Palestina. Segera. Sedikit kan sebagian berita kalau sosial medianya kaput sempat kayak
hampir. kena ban itu Kalau buat aku nggak takut ya jujur, tapi buat aku gini, per emosional kita gini, aduh lah di band deh gitu. Apalagi aku sekarang juga istilahnya ya cuman buat medsos tuh cuman buat ya gitu-gitu aja gitu kan. Cuman di satu sisi lain aku mikir aku punya follower yang cukup lumayan gitu, itu pengen aku membuat mereka juga peduli, peka, ikut berjuang bersama dengan saudara Palestina. Makanya akhirnya sekarang diajarin juga kemarin sama Bang Onim gimana caranya biar kita nggak di ban juga. Jadi kita pasang IG story aja. Rata-rata yang dipasang di post memang itu kena ban gitu, dan bisa Instagramnya juga di take down. Makanya aku terus posting di Instagram, di IG story, meskipun sebenarnya banyak yang mau di repost tapi sudah diancam sama Instagram. Malah yang diancam oleh Instagram itu untuk kita di ban itu adalah postingan yang memang benar-benar keji, yang menurut aku memang benar harusnya di share gitu. Itu juga yang menjadi ruang gerak kita tuh iya terbatas gitu. Makanya mudah-mudahan dengan ini hikmahnya banyak ya UMKM sekarang meningkat dengan adanya kita memblok semua brand-brand yang mendukung Israel. Alhamdulillah juga pastinya mudah-mudahan kita punya media sosial sendiri khusus warga Indonesia gitu. Jadi kita nggak bisa diatur sama orang luar, itu aja sih. ini kan kamu membuat tenda sampai berapa katanya nggak tidur, ini juga sebagai bentuk ya perjuangan kamu juga nggak sih, dan udah merasa cukup belum sih, aku masih kurang banget gitu Mbak? Pastinya kurang banget. Kalau Habib kan dia bisa berdakwah dengan ilmunya. Habib bisa berdakwah dengan, tadi kita alhamdulillah udah lihat yang hadir jamaahnya Habib, masya Allah gitu. Aku nggak bisa apa-apa gitu selain aku bisa mensupport dakwahnya Habib, selain aku bisa melakukan semaksimal mungkin yang aku lakuin gitu. Karena ya itu Habib selalu ngajarin kalau mau cari muka tuh sama Allah dan Rasul gitu. Jadi berkah, ngapain cari muka sama manusia gitu. Kalau sama manusia pasti kecewa. Kalau kamu bahagia cari mukanya sama Allah dan Rasul. Ya mungkin ini salah satu caranya aku cari muka sama Allah dan Rasul gitu. Kalau Habib bisa mendapatkan keberkahan dari dakwah beliau, dari ilmunya beliau, ya aku mungkin cuma dari tenaganya aku, dari apa yang sedikit yang aku milikin itu aja sih. Jadi buat aku kayak bangga aja, nggak tidur sama sekali, tapi aku bahagia. Aku dekor bunganya semua sendiri, turun tangan aku revisiin, mulai dari Habib kasih kepercayaan, makasih juga saya gitu. Jadi dikasih kepercayaan untuk ngebikin tema Palestina, panitia juga semua sepakat dan lain sebagainya. Hanya itu yang bisa aku lakuin gitu. Minimal kalau aku meninggal, aku ditanyain apa yang kamu lakukan untuk saudara muslim itu, aku melakukan sesuatu gitu. Itu aja sih. Persiapannya adalah khawatir aja karena kita nggak pernah tahu kapan kita mati, dan kita pasti mati gitu. Apa yang mau kita bawa mati, itu yang selalu Habib tekanin gitu. Ya boleh kita senang-senang di dunia gitu, tapi ingat senang-senang di dunia ini apakah membuat kita senang-senang di akhirat. Nah alhamdulillah Habib menimbulkan rasa cinta kepada Rasulullah yang dalam, menimbulkan rasa taat, hikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimana akhirnya aku, ini cara bersenang-senang aku gitu. Aku sangat senang hari ini, sangat bangga hari ini, sangat gembira hari ini. Insya Allah kegembiraan ini juga akan aku bawa di akhirat. Itu aja sih, cuman itu aja bekalnya. Oke, terima kasih banyak. Buru-buru banget, orang yang nungguin dari tadi. Belum siapa wawancara sama kamu sama sekali? Belum. Belum. Oke, lanjut. Seputar Maulid aja yuk, jangan Palestina, sedih. Oh iya. Oke, mungkin tadi Yang video itu videografer Om Bob. Cari ada nggak? Boleh. Boleh. Sih kamu kalau Boleh. bisa Sama Kak Tio. Boleh sama Kak Tio. Boleh. Gimana panas nggak? Kalian minum air putih dulu yang banyak. Minum air putih yang banyak. Kalisa kemarin itu Maulid aja, berita Maulidnya berita Maulid naik. aja. Maulia mungkin persiapannya tadi apa aja sih Kak, selain tenda? Ini bener-bener turun sendiri. Iya, jadi tenda itu kita udah request warnanya Palestina. Alhamdulillah emang tendanya sesuai dengan yang kita harapkan. Alhamdulillah. Nah, dekor bunga, namanya dekor bunga kan
abang-abang bunganya terbatas kan gitu dengan apa yang dia miliki, dan aku ngerasa kayaknya kurang nih. Jadi akhirnya semalam beli lagi bunga di Rawabelong Jakarta, terus bawa ke sini. Masih nggak puas juga, turun tangan dekor semuanya sendiri lagi gitu. Tapi tadi pas ngelihat keindahannya dari kejauhan gitu, masya Allah senang banget, akhirnya capeknya kebayar. Terus udah gitu juga eh, ya itu, jadi persiapannya terus aku kan nyiapin terpal itu dipasang sama panitia. Jadi aku tuh nggak enak sama panitia Majelis bin Yahya kalau seandainya aku tidur seduluan, karena Habib kan memang harus istirahat karena besoknya harus bicara gitu. Nah akhirnya aku dengan panitia Majelis bin Yahya tuh aku eh, cek semua apakah terpalnya rapi, bersih, jangan sampai nanti jamaah duduk gak nyaman, jangan sampai nanti tenda ada yang bocor, jangan sampai nanti titik makanan kebulinya nggak kebagian gitu. Karena buat kita tamu yang hadir di sini, tamunya Rasul, tamunya kita gitu. Sebagai tuan rumah Habib itu pengen memberikan yang terbaik sebenarnya gitu. Makanya semangatnya 45, dekor ini aja, dekor meja apa semua sendiri turun tangan. Tapi bangga, seneng banget gitu karena ngelihat antusias jamaah yang hadir, ngelihat keberkahan yang hadir, guru-guru yang sangat luar biasa dengan kesibukan yang luar biasa. Kurang lebih guru-guru itu semuanya terbang dari beberapa kota yang berbeda, menyempatkan hadir di sini, pastinya ya berkah banget gitu. Bib, gimana ngeliat istri effortnya? Lihat istri yang effortnya luar biasa, senang, bahagia, alhamdulillah dibantu, eh, disupport semua apa namanya, alhamdulillah berkah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya yang hadir juga senang. Wah, temanya Palestina, karena biasanya kan ini Maulid tidak pernah ada tema-tema yang lain kecuali fokus kepada Maulid. Ini baru tumben selama 17 tahun, baru kali ini ada yang namanya temanya Palestina. Biasanya emang hadir biasa, dan mereka juga jamaah juga nggak tahu kalau ada Palestina, tiba-tiba ada Palestina, mereka juga tersentuh juga hati, masya Allah, subhanallah. Sedih juga ya berarti tadi. Kenapa? Banyak yang nyumbang juga sih tadi. Ada Kita nggak ada sumbangan buat Palestina tadi, tapi kita pribadi nyumbang untuk Palestina, insya Allah. Jadi kalau Habib mengajarkan gini, jangan cuma mau jadi jembatan gitu, buka sumbangan, Betul. terus kita menjembatani, tapi amanat yang kita titipkan itu justru berat gitu. Orang nitipin ke kita harus salur, itu berat. Makanya kata Habib, Lebih baik kita harusnya aja yang ngeluarin. kamu yang memberikan apapun yang kamu milikin, apapun semampu yang kamu mau keluarin, tapi minimal itu kamu ladang pahala kamu sendiri gitu. Kalau bisa sebisa mungkin tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu, itu lebih baik. Jangan tangan kanan ngeluarin, tangan kiri selfie. Oh salah. Mungkin akan ada apa lagi sih, Beb, atau kakak, atau ada agenda rutin gak sih untuk Palestina kayak gini? Kalau aku ada rencana sama teman-teman artis juga, insya Allah kita bakal bikin kegiatan charity lain, karena buat saya Palestina ini masih panjang sekali perjuangannya. Kalaupun memang berhenti kita ceasefire gitu, tapi pasti juga masih ada perbaikan, pembangunan ulang dan lain sebagainya. Banyak juga niat baik kita berdua, mudah-mudahan Allah lancarkan juga untuk di Palestina. Pastinya kalau memang sudah keadaan kondisi memungkinkan, saya dan Habib pengen banget berangkat ke Palestina. Pengen juga, Kalau udah kondusif, bismillah. iya, pengen juga membuat sesuatu yang menjadi tabungan amal jariah kita berdua juga gitu pastinya. Karena buat kita berdua tuh prasangka baik sama Allah, insya Allah mudahin, itu yang aku yakinin gitu. Makanya kalau kata Habib, mimpilah yang tinggi-tingginya, mintalah sama Allah yang setinggi-tingginya, jadi insya Allah pasti Allah kabulin gitu. Makanya selalu berdoa sama Habib, suka bercandain Habib gitu, Habib kayaknya sebelum meninggal pengen punya masjid gitu, pindah-pindah nih, ntar pengen punya masjidnya di sini, pengen punya masjid di sini, ntar pengen punya masjid di Hadromo, tiba-tiba sekarang pengen punya masjid di Palestina gitu. Tapi kan itu niat baik, kata Habib, nggak apa-apa, bagus kata Habib gitu. Pasti kalau niat baik tuh udah dicatat aja sama Allah pahalanya, apalagi dijalanin gitu. Makanya ya alhamdulillah, ya sekaligus bangga juga kan, kayak ini acaranya suami sendiri, makanya harus all out, harus kasih tenaga yang maksimal. Ya itu yang Kartika bilang, karena Kartika fakir ilmu, cuman punya tenaga ya cuma bisa kasih tenaga. Tadi juga sempat foto-foto juga, habis sempat teriakin juga sama ibu-ibu. Iya benar.
idaman ibu-ibu ya. Udah nggak kaget, jamaahnya kalau kita lihat kayaknya 70% ibu-ibu. 65. Agak Oh, kurang. Iya, iya, yang 5-nya perawan gitu. Nggak apa-apa kalau mereka mah orangnya nggak cemburuan, alhamdulillah, karena udah percaya sama Habib. Karena bagaimana Habib nge-treat aku kan, aku udah bisa ngerasain, insya Allah jadinya nggak ada cemburu, makanya. Amin. Makanya kayak ya nggak apa-apa nyenengin ibu-ibu juga kan seneng sama Habib kan bukan karena mau apa gitu ya, pasti karena ilmunya Habib, karena mungkin Masya Allah tersentuh dan sebagainya gitu, jadi aku senang-senang aja gitu. Paling lucu apa sih ibu-ibu biasanya kalau misalkan ketemu Habib itu kan tadi kan historis banget tuh tadi duluan. Minta Tapi teman foto, saya loh. minta foto biasanya, tapi mereka tahu kalau Habib kan nggak boleh bersentuhan, jadi mereka nggak berani nyubit, nggak berani megang, nggak berani apa, cuman ya histeris aja gitu. Walaupun ada yang colong-colongan. Ada. Aku nggak cerita. Boleh dimati dulu nggak? Kalau bisa sedemikian rupa ya kita menghindar. Kalau bangsa 10, 20, 50 orang masih bisa ya. Kalau udah 1000, 2000, 3000, 4000 kita mundur dikit mundur. Kita makin ke belakang, dia makin Terus ke Habib belakang lagi. ngapain? Kabur. Nggak, kalau foto-foto sama ibu-ibu tuh sebenarnya kesenangan kita juga ya. Kita rasa terima kasih kita karena beliau-beliau yang hadir itu jauh dari luar kota, effortnya besar. Ya ini dari mana-mana. dan Sekarang ini saya hampir punya seluruh- suami aja jarang minta foto. Tiba-tiba ada orang lain minta foto, ya ladenin lah. Gitu, apa sih Oh kamu susahnya mau, minta oh foto? tujuannya mau minta foto, dimintain foto gitu. Dapat. Itu kan bohongan. Gitu, jadi kalau buat aku pribadi, selama aku masih bisa jadi manfaat buat orang lain, kenapa enggak? Apalagi foto tuh nggak ada ruginya, nggak ada ya capeknya, normal lah ya. Karena buat aku mereka juga capek, perjalanan jauh, macet, panas-panasan, rame-rame dan sebagainya gitu. Jadi buat aku tuh kayak hari ini aku memang ingin menyenangkan hatinya Rasulullah dengan cara memberikan yang terbaik untuk umatnya Rasulullah, dan yang hadir juga semua umat Rasul gitu. Jadi ya aku harus memberikan yang terbaik, mau secapek apapun, nggak tidur. Makanya sekali lagi aku juga ngucapin terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh panitia Majelis Bin Yahya yang sudah luar biasa, karena aku terjun langsung jadi aku tahu gimana effortnya. Ya nggak tidur juga banyak banget gitu. Jadi buat aku pribadi kayak pasti ini Allah akan ganti dan pasti semua akan ngerasain keberkahannya. Amin ya rabbal alamin.